Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi manusia. Apa itu sistem ekskresi manusia? Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita supaya dapat beraktivitas melakukan metabolisme. Nah, metabolisme itu menghasilkan yang namanya zat sisa. Zat sisa ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, prosesnya disebut dengan proses ekskresi. Di dalam tubuh terdapat organ-organ yang membantu untuk pengeluaran tersebut. Ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, dan juga hati. Nah, oleh karena itu, sistem ekskresi berarti adalah sistem yang membantu proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, apa saja? Yang pertama adalah ginjal. Ginjal fungsinya untuk mengeluarkan zat sisa berupa urin. Nah, struktur ginjal dapat dilihat di sini, ya, bentuknya seperti ini. Yang nomor 1 itu glomerulus, ya. Glomerulus ini ada di dalam bagian yang namanya kapsula Bowman ini, ya. Kemudian setelah itu ada tubulus contortus proximal nomor 3. Lalu yang bentuknya ke bawah ini lengkung Henle, ya. Nah, ini yang bentuknya seperti itu adalah lengkung Henle. Ada yang lengkung Henle turun, ada yang lengkung Henle naik. Ini ya. Selanjutnya yang nomor 5 adalah tubulus contortus distal. Dan yang terakhir adalah tubulus collectivus. Seperti itu. Nah, di sini disebutkannya struktur nefron. Nefron ini apa sebenarnya? Nefron ini adalah bagian yang terdapat di dalam ginjal. Nah, jadi di dalam ginjal ini tidak hanya satu nefron, tapi banyak sekali nefron, ya. Nah, tahapan pembentukan urin bisa dilihat dari sini. Tetapi secara umum tahapannya ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, untuk lebih memahami mengenai tahapan pembentukan urin, silakan amati pembentukan urin berikut. Ini ya, silakan dilihat sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagian yang ini ya. Nah, kan tadi kata Ibu, prosesnya itu ada 3, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi itu adalah penyaringan. Terjadinya di mana? Di glomerulus, ya. Glomerulus. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ekskresi itu adalah zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Tetapi di dalam zat sisa itu ada hal-hal yang masih bisa digunakan kembali, tapi jumlahnya kecil. Nah, pada proses filtrasi ini ada yang masuk lagi ke dalam darah, ke darah, masuk ke darah, yaitu apa? Protein. Nah, ada juga yang keluar menuju ke TKP atau tubulus contortus proximal. Apa saja? Ada glukosa, air, garam, dan urea. Nah, keempat ini disimpan dulu di kapsul Bowman. Nah, setelah keluar dari TKP, itu dihasilkan urin primer, ya, namanya urin primer. Jadi urin yang keluar dari glomerulus pada proses filtrasi menghasilkan urin primer. Nah, jika di glomerulus ini terdapat kelainan, misalkan glomerulusnya rusak, maka yang terjadi apa? Akan mengakibatkan penyakit yang namanya albuminuria, di mana adanya albumin dan protein di urin yang nanti akan kamu keluarkan dari dalam tubuh. Jadi, kalau kamu pipis nih, terus di glomerulus kamu ternyata rusak, maka di urin kamu
akan ada zat albumin dan protein. Penyakitnya disebut albuminuria, seperti itu. Nah, urin primer yang keluar dari glomerulus menuju ke TKP, tubulus contortus proximal, itu direabsorpsi, diserap ulang. Nah, reabsorpsi ini terjadi tidak hanya di TKP, tetapi juga di lengkung Henle. Nah, apakah masih ada yang masuk ke dalam darah? Ada ternyata, yaitu glukosa, asam amino, dan garam. Ya. Nah, selain itu ada juga penyerapan air. Penyerapan air ini dilakukan di bagian Henle Discendent. Maaf, ini kurang S. Discendent. Henle Discendent itu yang mana? Henle yang bentuknya ke bawah. Yang ini ya. Nah, yang ini Discendent, yang ini ya. Terjadi penyerapan air di sini yang turun. Gitu. Selanjutnya, nah, dari hasil reabsorpsi ini dihasilkan urin sekunder. Nah, jika di proses reabsorpsi ini terdapat gangguan, maka akan menyebabkan suatu kelainan. Nah, kelainannya apa? Kencing manis atau diabetes mellitus. Seperti itu ya. Sudah pernah tahu kan? Atau nama lainnya gula, penyakit gula gitu ya. Nah, urin sekunder yang keluar dari lengkung Henle itu masuk ke TKD, tubulus contortus distal. Di sini terjadi augmentasi ya. Augmentasi ini tidak hanya di TKD tapi juga di TK, tubulus collectivus. Apa yang keluar dari sini itu adalah ion-ion, kemudian beberapa zat. Apa saja? Ion hidrogen, kemudian iogen kalium, kemudian ada urea, NH3, dan kreatinin. Maaf, bukan urea, tapi ada amoniak. Amoniak ya. Amoniak ini yang menyebabkan pipis kamu baunya bau pesing. Ya, ini ya. Si amoniak ini. Nah, dari proses augmentasi ini menghasilkan urin yang sebenarnya. Ya, disebut urin yang sebenarnya adalah karena tidak ada lagi proses setelah diaugmentasi ini. Nah, setelah dihasilkan urin sebenarnya, urin tersebut dibawa ke tubulus collectivus. Collectivus berarti pengumpulan. Nah, terjadi pengumpulan di bagian tubulus collectivus. Kemudian setelah dari TK masuk ke pelvis renis atau rongga ginjal. Nah, jika ada kerusakan di pelvis renis ini, maka akan menyebabkan penyakit yang namanya batu ginjal, ya. Batu ginjal itu yang suka ada apa tuh namanya? Batu-batu bulatan-bulatan yang ada di ginjal sehingga harus dioperasi ya, gitu. Nah, dari pelvis renis lewat ureter menuju kandung kemih, ya. Selanjutnya dimasukkan ke uretra atau keluar seperti itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya proses ekskresi juga terjadi di kulit. Apa yang dikeluarkan oleh kulit? Yaitu keringat. Seperti itu ya. Nah, strukturnya ada epidermis, ada dermis, dan hipodermis atau dermis bagian bawah. Nah, apa saja di dalamnya bisa dilihat di gambar ini ya. Kemudian yang ketiga adalah hati. Nah, hati ini mengekskresikan getah empedu dan urea. Bentuknya seperti apa? Bagian-bagiannya apa saja? Ada lobus kanan, lobus kiri, kemudian antara lobus kanan dan lobus kiri ada sekat yang namanya ligamen koroner. Kemudian yang bawahnya ligamentum teres. Dan pada dekat ligamentum teres ini ada yang disebut ligamen falciformis. Ini ya. Nah, ada yang nyempil nih di hati, kantung empedu.
seperti itu. Dan yang terakhir adalah paru-paru. Apa yang diekskresikan oleh paru-paru? Yaitu karbon dioksida dan uap air, hasil dari sisa pernafasan. Strukturnya seperti ini ya. Bagaimana reaksi kimia dari yang terjadi di paru-paru? Glukosa C6H12O6 kemudian bereaksi dengan oksigen yang kita hirup dari hidung, itu prosesnya akan menghasilkan CO2, karbon dioksida, yang kita keluarkan melalui hidung, dan uap air. Uap airnya lewat mana? Lewat hidung juga ya. Makanya coba kamu menghembuskan nafas, kemudian tangan kamu simpan di depan depan kaca. Coba lama-lama itu kacanya akan berembun. Cirinya bahwa sisa nafas yang kamu keluarkan itu mengeluarkan uap air. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah, mohon maaf Ibu salah, harusnya di setelah hati ya. Ini adalah proses pemecahan sel darah merah ya. Seperti itu. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan beberapa, ada gagal ginjal, artinya ketidakmampuan ginjal untuk menyaring hasil sisa metabolisme untuk menjadi urin. Kemudian ada batu ginjal, ada diabetes insipidus, beda dengan mellitus ya. Apa bedanya? Cari sendiri ya. Kemudian ada nefrosis, ada nefritis glomerulus, ada pilonefritis, ada sistitis, polisistik, albuminuria, anuria, diabetes mellitus, kemudian di kulit ada yang namanya jerawat, ada eksim, kemudian ada yang namanya gangren, sirosis hati, dan lain sebagainya. Nah, setelah kamu mempelajari ini, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga sistem pada organ ekskresi ini. Mengapa? Karena kalau ada salah satu saja yang tidak berfungsi dengan baik, maka sisa metabolisme tersebut akan mengendap dalam tubuh dan menghasilkan penyakit yang berbahaya. Seperti itu. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.